Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di podcast multimedia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Mereka ini adalah para serikandi, calon-calon pemimpin yang akan merubah masa depan bangsa ini. Amin. Ya. Mari kita sambut saja. Di sini ada Nisrina dan Asya, ya. Beliau ini adalah orang-orang hebat, ya, karena mereka ini kalau menurut profil yang pernah saya baca, mereka ini bukan anak sembarangan. Masuk ke SMA 25 ini dia bukan menggunakan jalur KJP, bukan jalur afirmasi, ya, tapi dia menggunakan jalur prestasi. Baik, kita sambut saja. Ada Nisrina. Halo Nisrina. Halo, Pak. Halo Ai. Asya. Halo, Pak. Saya enaknya panggilnya Ai ya. Asya. Oke. Nah, baik. Hal yang pertama saya mau tanya ke kalian. Bisa nggak sih Nisrina ceritain dari awal dulu sejarah Nisrina dari awal sampai bisa masuk SMA 25? Oke. Izin ya Bapak. Dari lahir atau dari TK nih? Ya, terserah. Terserah aja cerita. Saya lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 2008. Kemudian saya mulai sekolah itu umur 4 sampai 5 tahun di TK Yasri. Lanjut ke SD di SDN Ciden 13, kemudian SMP-nya di SMPN 94, baru masuk ke SMA 25, Bapak. Oke. Nisrina, katanya kemarin masuk SMA 25 lewat jalur prestasi ya? Iya betul Bapak. Oke. Prestasinya prestasi apa? Prestasi akademik. Oh, akademik. Oke. Nisrina selama masuk SMA 25, apa yang Nisrina paling suka? Yang saya suka teman-teman sih Pak. Karena sebelum masuk SMA tuh saya sempat overthinking kan sama pergaulan di SMA tuh seperti apa. Dan pasti yang teman-teman saya temui di sini tuh orang-orang baru semua, orang-orang asing, tapi ternyata mereka orang-orang baik semua, ramah, jadi bisa cepat akrab sih. Itu yang saya paling suka. Nisrina selama 2 tahun di sekolah ini, 2 tahun ya Nisrina? Iya. Hampir 2 tahun ya? Hampir. Selama Nisrina hampir 2 tahun ini, Nisrina pernah ikut ekskul apa aja yang aktif? Yang aktif itu care dan jurnalistik aja sih. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Asya. Halo Asya. Halo, Pak. Jangan grogi. Enggak Pak, santai. Iya. Oke. Nah, Asya, gimana? Ceritain dong masa lalunya Asya. Mungkin temen-temen nih yang ada di podcast ya, para Gen Z ingin tahu ceritanya Asya nih. Asya, silakan. Oke, Pak izin ya. Oke teman-teman, jadi dari TK sampai SMP itu saya berada di satu sekolah yang dimana itu satu yayasan. Dan itu tuh di dalam satu komplek yang sama. Yang pertama ada TK Kartika 10-1, dan yang selanjutnya itu ada SD Kartika 10-5. Dan di jenjang yang kemarin saya masuk di SMP Kartika 10-2. Nah sedangkan untuk di dunia SMA ini saya berbeda nih, yaitu SMA Negeri 25 di Jakarta Pusat. Kenapa milih SMA 25? Kenapa nggak dilanjutkan aja atau mungkin pilih swasta yang bonafit? Kenapa mesti SMA? Karena dilihat dari jenjang-jenjang yang sebelumnya itu, saya kan dari TK sampai SMP itu swasta ya Pak. Jadi menurut saya kayaknya SMA ini mendingan negeri dan mencoba banyak hal baru juga. Dunia luar tuh seperti apa dan gimana gitu. Asya selain ikut terus ikut apa aja ekskulnya? Ada paskibra sama jurnalistik. Di paskibra jadi apa? Kalau untuk sampai sekarang belum ada sertijab, jadi belum ada penentuan apa-apa. Iya. Kalau di Jistik? Saya jadi wakil divisi radio. Oh, jadi anak radio ya. Nah, terus kalau andai-andai nih, skip dulu, tar dulu. Asya dulu masuk ke 25 lewat jalur prestasinya, jalur prestasi apa? Akademik. Akademik juga? Iya. Sama, kayak Nisrina ya? Oh, berarti kamu anak pintar ya harusnya ya? Amin. Dan selama kelas 10 ini ada hal-hal yang menarik nggak di SMA 25 ini?
new experience-nya sih Pak. Iya. Kenapa ya experience? Karena yang saya rasain di SMA tuh sebelumnya belum pernah saya rasain di SMP, SD sebelum. Kasih contoh. Kayak misalkan saya tuh nggak tahu kalau ada ekskul jurnalistik dan ternyata di SMA itu ada, jadi saya ikutin. Terus kayak kunjungan-kunjungan ke beberapa tempat dari sekolah, undangan-undangan gitu. Oke, nah sekarang kita mau melanjut lagi ya pertanyaannya buat dua calon kandidat ini, Serikandi hebat. Saya mulai dari Miss Rina. Miss Rina di OSIS dulu tuh aktivis sebagai apa? SMP atau SMA Pak? Dari awal Dari awal saya karir di OSIS. Saya pertama kali mulai OSIS itu di SMP, kelas 7 jadi di anggota seksi bidang prestasi akademik dan non-akademik. Di kelas 8-nya saya jadi ketua OSIS, terus sekarang di angkatan sekarang SMA 25 saya jadi sekretaris 2 OSIS. Oh, jadi dulu di SMP pernah jadi ketua OSIS? Nah, Oke, terus kira-kira kalau misalnya Nisrina jadi ketua OSIS lagi, ya. apa yang akan Nisrina buat? Yang saya buat untuk jangka pendeknya saya mau fokuskan ke dalam internal dulu sih Pak. Saya mau fokus ke dalam OSIS dulu. Saya mau bangun OSIS sesuai dengan visi dan misi saya biar saya bisa tunjukin ke dunia luar kalau OSIS di SMA N25 ini benar-benar bisa dijadikan teladan oleh siswa-siswi lain. Silakan Asia lanjutin dari pertanyaan saya ke Nisrina. Jadi dari proker yang kami diskusikan sebelumnya, saya mau proker itu tuh terlaksanakan dengan baik dan menjadi pengaruh baik bagi siswa-siswa SMA Negeri 25, menjadi sekolah sekolah SMA Negeri 25 ini menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya udah baik, cuman kita ingin membuatnya sekolah itu menjadi lebih baik lagi dengan kepemimpinan jabatan dari kita berdua. Untuk kalian berdua, seyakin apa kalian akan menjadi ketua OSIS nanti? Yakin Pak, karena kita udah di tahap ini jadi ya harus percaya diri. Percaya diri, Iya, ya? benar. Iya. Oke. Kalau gitu bisa Dok minta tolong doa support dari para penonton yang ada di sini, silakan. Tasya? Udah. Oke teman-teman, jadi untuk sampai di tahap seperti ini dan udah diberi kepercayaan juga, aku mohon banget doanya dan supportnya dari kalian semua. Dan untuk kalian juga jangan lupa belajar dan berusaha menggapai cita-cita dan tujuan yang ingin kalian tujukan untuk masa depan kalian nanti. Dah, itu aja. Oke, Nisrina silakan. Ya, saya mohon banget restunya dan dukungannya dari teman-teman semua, orang tua kami dan keluarga kami untuk terus doain kami. Semoga di proses yang agak panjang ini kami bisa menjalankan tugas kami sebagai kandidat dan semoga kita bisa mendapat restu yang tulus dari kalian semua karena semua restu itu pasti jadi kunci dan semangat kami dalam bertugas nanti. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Nisrina dan Asya. Closing statement aja nih dari kalian berdua. Apa yang ingin kalian sampaikan ke kedua orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian juga ikut nonton ini pasti. Ayo silakan, dari mana dulu? Aku dulu deh. Oke. Ya. Untuk kedua orang tua saya dan ayah dan ibu saya mau berterima kasih banyak karena sampai di titik ini saya mendapat kasih sayang yang benar-benar saya butuhkan. Saya mendapatkan banyak dukungan dan saya berterima kasih banyak untuk semua restu yang telah kalian berikan hingga saya bisa ikut lagi ke OSIS. Saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang saya suka dengan izin kalian juga. Saya benar-benar berterima kasih banyak atas segala usaha yang kalian lakukan untuk membesarkan saya. Saya berterima kasih untuk ayah dan bunda saya dan terutama bunda saya yang sampai sekarang benar-benar ngedukung saya banget dari setiap kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Saya selalu mendapatkan kasih sayang yang memang ingin saya pengenin banget dari dulu tuh kayak gimana. Mendapatkan dukungan, semangat, tiap pagi selalu ada doa
dan ciuman pipi untuk saya, dan semoga Bunda bisa sampai saya sukses. Amin. Deh, itu aja. Baik, terima kasih buat para Srikandi SMA 25. Demikianlah podcast kami hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Peace. Stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing.